Hai, perkenalkan, saya Bobi Kurniawan Brutu, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 49 tahun 2021 dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya akan memaparkan mengenai mind mapping anti korupsi, yang mana materi ini diampu oleh Ibu Nurmayana Siregar, SEMSI. Anti korupsi terdiri dari definisi korupsi, jenis-jenis korupsi, dampak korupsi, ciri-ciri korupsi, penyebab korupsi, nilai-nilai anti korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, dan peran tunas integritas. Definisi korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Yunani, yaitu perbuatan yang tidak baik, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Jenis-jenis korupsi: 1. Kerugian uang negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Nilai-nilai anti korupsi: 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 8. Berani. 9. Adil. Berikutnya, ciri-ciri korupsi. 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang ingin diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya, dampak korupsi dilihat dari tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan tanaman modal. Dilihat dari tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dilihat dari tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Dilihat dari tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Penyebab korupsi: 1. Penegakan hukum yang tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. 3. Langkanya lingkup yang anti korupsi. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 5. Kemiskinan atau keserakahan. 6. Keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ditangkap. 7. Pemberian imbalan jasa. 8. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Unsur-unsur tindak pidana korupsi dilihat dari unsur subjektif seperti setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Dilihat dari unsur objektif seperti janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara seperti uang, akta, surat, dan lain-lain. Peran tunas integritas: 1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. 2. Membangun sistem integritas. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. 3. Mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk berintegritas tinggi. Demikian pemaparan saya mengenai mind mapping anti korupsi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam hal penjelasan atau penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.